Halo, perkenalkan kami dari kelompok PO3. Anggota kita adalah Putri Bella Sastria Siringoringo, Jajang Arif Guntara, Ikhan Sarajo, Regina Tezwa, dan Aditya Yusfa Fadli. Kami akan mempresentasikan mengenai praktikum Final Project Production dan Operation Analysis. Bagian pertama dari presentasi ini adalah modul pertama, forecasting. Nah, pada bagian ini kita diberikan studi kasus dan di dalamnya ada data mengenai jumlah sales yang didapat oleh company. Nah, pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan data yang didapatkan dengan 3 last digit NIM kita, sehingga mendapatkan data baru yang akan kita pakai untuk forecasting kita. Dalam forecasting, kita memakai 4 metode, yaitu time series decomposition, moving average, Holtz, dan Winters. Nah, setelah melakukan keempat metode forecasting, didapatkan hasil perhitungan untuk dari hasil perhitungan ini, kita mendapatkan bahwa menyimpulkan bahwa time series decomposition memiliki error yang paling minimum. Selain itu, time series decomposition juga dapat menggambarkan pola musiman dan tren sales yang terlihat dalam data tadi. Nah, setelah diperoleh uh, hasil time series decomposition, kita menggunakannya untuk membuat data disaggregate TSD. Dan ini dipakai dalam modul kedua praktikum ini, aggregate planning. Selain data disaggregate TSD, kita juga diberikan data mengenai beberapa hal yang dibutuhkan untuk melakukan disaggregate planningnya, seperti nilai kain, seperti jumlah workernya, number of unit production, number of working days per worker, dan seterusnya. Untuk melakukan aggregate planningnya kita menggunakan 4 metode, yaitu zero inventory plan, constant workforce plan, overtime dan lost sales, serta overtime plus subcontract. Kita melakukan keempat metode tersebut dan kita mendapatkan hasil dari mereka. Total cost termurah di antara mereka adalah metode overtime plus subcontract. Oke, di sini saya akan menjelaskan modul 3 dan 4, Bill of Material and Master Production Schedule. Di sini ada data dari Bill of Material, dan di sini ada kode-kodenya dari gridnya, break, kemudian assembly-nya, kemudian sub-sub assembly-nya dengan deskripsinya, kodenya dari A3, A2, assembly 2, assembly 1, grid, itu adalah kode-kodenya. Kemudian kuantitinya di sini terlihat ada yang 1, ada yang 2, ada yang 30. Kemudian unitnya yaitu menggunakan piece per biji. Kemudian di sini adalah produk strukturnya. Di sini cara perakitannya, eh, kita rakit dari per sub assembly, kemudian dirakit lagi menjadi sub assembly, kemudian eh, dari hal terkecil seperti body, saddle itu dijadikan dirakit dulu menjadi sub-sub assembly, kemudian tiap sub-sub assembly dirakit jadi per assembly. Per assembly itu dirakit lagi eh, sampai akhirnya di titik finish good ini. Kemudian berikut adalah assembly chartnya, sama seperti sebelumnya production structure-nya, cuman di sini berbentuk chart. Dirakit dari grip dulu, break, kemudian jadi sub assembly 1, kemudian basket, eh,
yang dirakit bersama sub assembly 1 ini menjadi sub assembly 1, kemudian jadi assembly 1 sampai akhir di assembly 4. Kemudian berikut adalah tabel master production scheduling. Di sini ada beberapa periode dari periode 1 sampai 12, yaitu dari Januari sampai Desember. Di sini terdapat data dari forecast-nya tiap periode itu 43.000 sampai di periode Desember yaitu 49.000. Kemudian customer ordernya dari periode 1 atau Januari sampai periode Desember yaitu 39.000. Kemudian project available balance-nya pas Juni itu 500 dan periode satunya atau Januarinya 8.750. Kemudian available to promise sama pastinya 500. Kemudian master schedule yaitu eh, periode satunya yaitu 4.800 dan seterusnya. Berikut data data tabelnya periode Januari forecastnya seperti di atas, 43.087. Kemudian number of ordernya 40.129 sampai di Desember 49.427, yaitu sama seperti tabel di atas forecastnya. Dan number of ordernya dari periode 1 40.129 number of order atau customer order. Kemudian di sini lead time-nya 1, on hand-nya 500, lot size-nya 1, yang safety stock-nya 8.750, dan demand time. Baik, untuk modul 5 yaitu Material Requirement Planning. Jadi MRP merupakan metode perencanaan dan pengendalian kebutuhan bahan baku dan komponen berdasarkan produk akhir yang bersifat dependen. Sistem ini mengandalkan informasi dari 3 komponen yaitu MPS atau Master Production Schedule, kemudian ada BOM, Bill of Material, dan Inventory Record. MRP memungkinkan perusahaan untuk mempercepat pemesanan ketika ada keterlambatan produksi dan menunda ketika jadwal berubah. Filosofinya itu menyelaraskan kebutuhan material dengan jadwal produksi secara fleksibel dan efisien, sehingga mendukung sistem produksi tepat waktu. Dengan penerapan MRP ini, perusahaan seperti La Familia Bike diharapkan mampu merencanakan pembelian bahan baku tidak hanya berdasarkan permintaan aktual, tapi juga memperhitungkan efisiensi biaya dan waktu melalui berbagai teknik load sizing seperti POQ atau Period Order Quantity. Di sini ada data-data yang diperlukan untuk menghitung komponen MRP. Yang sebelah kiri ini, tabelnya berisi ada nomor komponen, kemudian ada nama komponen, jumlah quantity, safety stock, lot size, lead time, dan yang lain-lain. Dan untuk tabel sebelah kanan ini, ada ordering cost, setup cost, dan holding cost. Untuk komponen assembly, menggunakan setup cost, dan untuk komponen parts, menggunakan ordering cost. Di sini juga untuk semua komponen ada holding cost. Kemudian ini adalah salah satu contoh perhitungan untuk MRP. Di sini kami mengambil contoh yaitu pada komponen sub-assembly 3 dari study case La Familia Bike. Tabel atas ini berisi MPS finish product. Contoh sub-assembly 3 ini periode induknya adalah assembly 3. Jadi untuk periode MRP ini mengikuti periode induk dari masing-masing komponen. Jadi pada sub-assembly ini mengikuti periode induknya yaitu assembly 3. Untuk pas due ini bisa dimulai dari Desember 2021 karena lead time-nya 1, berarti pas due-nya yaitu November 2021 dan berakhir pada November 2022. Jika lead time-nya 2, berarti dimulai dari Desember 2021 dan pas due-nya dimulai dari Oktober 2021 dan berakhir di Oktober 2022. Perkenalkan, nama saya Putri Bella Sastri Siringoringo dengan NIM 2702385160. Dan kali ini saya akan menjelaskan modul 6 terkait load sizing pada studi kasus La Family Bike.
Nah, load sizing adalah teknik penjadwalan yang digunakan untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan optimal dalam satu siklus periode produksi agar biaya total seperti biaya pesan dan biaya simpan dapat diminimalkan. Pertama adalah metode Silver Mill Heuristic, adalah metode perencanaan ke depan yang menghitung biaya rata-rata per periode berdasarkan jumlah periode yang dicakup dalam satu pesanan. Dari tabel kita lihat hasil perhitungan metode Silver Mill Heuristic untuk keputusan pemesanan optimal dilakukan setiap bulan satu kali. Artinya lebih efisien jika perusahaan melakukan pemesanan bulanan. Metode yang kedua adalah metode part period balancing, yaitu metode yang digunakan perusahaan untuk mencari titik di mana total biaya penyimpanan atau holding cost-nya hampir seimbang dengan setup cost-nya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, setiap kali perhitungan period untuk 2 periode berturut-turut, nilainya langsung melewati titik keseimbangan biaya. Sehingga untuk pesanan optimalnya itu dilakukan setiap bulan juga, satu periode sekali. Metode yang ketiga adalah metode least unit cost, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung biaya rata-rata per unit dari gabungan biaya setup dan biaya simpan. Bisa kita lihat hasil perhitungan untuk metode least unit cost. Keputusan pemesanan optimal tetap dilakukan setiap bulan sekali. Selanjutnya adalah tertera untuk hasil perhitungan menggunakan metode Wagner-Witten untuk komponen tire. Metode ini termasuk metode dynamic programming, yaitu tujuannya untuk mencari kombinasi pemesanan paling optimal dengan biaya total paling rendah. Nah, pada tabel perhitungan kita dapat melihat bahwa setiap baris menunjukkan biaya total kumulatif dari kemungkinan pemesanan pada periode tertentu. Dari hasil perhitungan keempat metode tersebut untuk komponen tire, total biaya yang dihasilkan bersifat identik, yaitu sebesar Rp1.245.000. Artinya semua metode tersebut terbukti memberikan hasil biaya total yang sama, yaitu menunjukkan sistem produksi yang stabil. Begitupun dengan komponen yang lain juga menghasilkan total biaya yang identik untuk keempat metode tersebut. Dengan demikian, pemilihan metode dapat disesuaikan dengan preferensi perusahaan. Berdasarkan hasil perencanaan produksi menggunakan metode load sizing yang tadi diperoleh, jumlah sepeda yang harus diproduksi selama tahun 2022 yaitu 1.156.900 unit untuk green bike, dan untuk yellow bike 1.143.372 dengan harga jual masing-masing sebesar 1.225.000 untuk green bike dan 2.125.000 untuk yellow bike. Dan dari hasil perhitungan tersebut juga didapatkan expected revenue. Sekian penjelasan tentang modul 6 load sizing. Terima kasih. Baik, selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Saya Jajang Arif Guntara dari kelas ATDA dan Grup 3 Production Operation Analysis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum Production and Operation Analysis modul 7 dan 8 yang membahas dua topik utama, yaitu Inventory Control Subject to Non-Demand dan Operation Scheduling dengan studi kasus La Familia Bike. Pertama, inventory control subject to non-demand adalah pengendalian persediaan ketika permintaan produk sudah diketahui atau dapat diperkirakan dengan tepat. Dalam studi ini digunakan metode Kanban, yaitu sistem visual yang mengatur aliran bahan berdasarkan kebutuhan aktual. Tujuannya agar proses produksi berjalan efisien tanpa penumpukan stok dan mengurangi pemborosan. Kanban sendiri pertama kali dikembangkan oleh Toyota dalam konsep lean manufacturing, sehingga fokusnya adalah efisiensi dan pengurangan waste. Kemudian pada studi kasus 8 miliar dilakukan perhitungan Kanban. Berikut hasil yang didapat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem ini dapat membantu menjaga ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan produksi, tanpa kelebihan persediaan yang berpotensi meningkatkan biaya penyimpanan. Selanjutnya, pada bagian operation scheduling digunakan metode Campbell, Dudek, dan Smith atau CDS. Metode ini berfungsi untuk menyusun jadwal kerja pada sistem produksi yang melibatkan dua atau lebih tahap mesin secara berurutan. Dari hasil perhitungan, urutan proses yang paling optimal, yang pertama itu caliper mount bolts, hydraulic hose, brake pads, rotor, yang terakhir itu caliper. Dengan urutan tersebut dibutuhkan waktu 38 menit untuk menghasilkan satu produk dengan total idle time mesin sebesar 40 menit. Artinya, jadwal ini sudah cukup efisien dalam meminimalkan waktu menganggur mesin sambil menjaga aliran produksi tetap lancar. Terakhir, kapabilitas
Kapabilitas produksi La Familia baik ditentukan juga rencana produksi dan tingkat safety stoknya yang memadai untuk menjamin kelancaran proses tanpa resiko kehabisan bahan. Kesimpulannya, penerapan Kanban dan metode CDS terbukti membantu perusahaan seperti La Familia baik dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan jadwal produksi. Baik, sekian dari saya, dan ini juga akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya.